Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wela Al-Qariah, NIM 41181237, Program Studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian dan Perikanan, Universitas 17 Agustus 1945, Banyuwangi. Di video ini saya akan menjelaskan salah satu materi, yaitu resistensi terhadap gulma. Dan video kali ini saya buat dalam rumah karena masih dalam musim pandemi, jadi kita lebih baik di rumah saja. Oke? Resistensi terhadap gulma. Rumusan masalahnya adalah, apakah pengertian dari resistensi dan gulma, bagaimana sejarah resistensi, dan juga bagaimana proses terjadinya resistensi, kemudian bagaimana cara mencegah terjadinya resistensi, lalu bagaimana pula cara menanggulangi atau mengatasi resistensi, dan yang terakhir, apa hubungannya antara resistensi gulma terhadap homogenitas gulma. Untuk pokok pembahasan yang pertama adalah pengertian resistensi dan gulma. Pembahasan ini akan saya jelaskan dengan membaca materi yang ada di laptop saya. Oke, langsung saja. Pengertian dari resistensi. Resistensi merupakan suatu fenomena evolusi yang diakibatkan oleh seleksi pada gulma yang diberi perlakuan secara terus-menerus. Perlakuan itu adalah perlakuan herbisida. Nah, pengertian gulma itu sendiri merupakan suatu tumbuhan yang kehadirannya tidak diinginkan pada lahan budidaya pertanian karena dapat merugikan dan menurunkan produksi pertanian. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena gulma itu sendiri sejatinya adalah tanaman yang menyiangi tanaman utama dengan cara berkompetisi memperebutkan unsur hara, air, dan cahaya. Nah, contoh gulma diantaranya ada rumput, teki, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya, sebelum kita meloncat pada proses terjadinya resistensi, alangkah baiknya jika kita mengerti bagaimana sejarah terjadinya resistensi. Oke, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yakni sejarah resistensi. Terjadinya resistensi gulma terhadap herbisida telah meningkat selama dekade terakhir. Nah, pada tahun 1950, terjadi laporan pertama resistensi gulma terhadap herbisida. Pada tahun 1968, terjadi resistensi triazin secara umum pertama kali dilaporkan. Kemudian pada tahun 1970-an, setelah sekitar 20 tahun penggunaan herbisida, dilaporkan terjadi resistensi gulma terhadap triazin, dinitroalinilin, pipidium, dan predazolinone. Kemudian pada tahun 1980-an, dilaporkan adanya gulma resisten terhadap herbisida kelompok penghambat ALS. Pada tahun 1990-an, dilaporkan 27 spesies gulma mempunyai 84 biotipe yang resisten terhadap paraquat di 12 negara. Kemudian pada tahun 1999, gulma Eleusine indica dan Lolium rigidum terhadap glifosat dilaporkan. Saat ini, terdapat lebih dari 304 biotipe gulma resisten herbisida di seluruh dunia. Ini termasuk 182 spesies yang berbeda dari tanaman, yang di dalamnya terdapat 109 tanaman dikotil dan 73 tanaman monokotil. Nah, dengan mengetahui sejarah resistensi gulma, pasti kalian bertanya-tanya mengenai proses terjadinya resistensi. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yakni proses terjadinya resistensi. Resistensi herbisida berkembang setelah adanya proses seleksi yang berlangsung selama banyak generasi. Di alam, frekuensi alal individu rentan lebih besar dibandingkan frekuensi alal individu resisten, dan frekuensi alal homozigot resisten berkisar antara 10 hingga 2 sampai 10 hingga 13. Karena adanya seleksi yang terus-menerus, jumlah individu yang peka dalam suatu populasi semakin sedikit dan meninggalkan individu-individu resisten. Individu resisten ini akan bereproduksi sehingga menghasilkan keturunan yang resisten pula.
Populasi yang tetap hidup pada aplikasi herbisida permulaan akan menambah proporsi individu yang tahan terhadap senyawa dan meneruskan sifat ini pada keturunan mereka. Karena penggunaan herbisida sering menganggap bahwa individu-individu gulma yang tetap hidup belum menerima dosis letal, petani pun mengambil tindakan dengan meningkatkan dosis herbisida dan frekuensi aplikasi. Tentu saja, tindakan ini yang mengakibatkan semakin menghilangnya proporsi individu yang peka. Nah, selain itu, tindakan ini juga dapat meningkatkan proporsi individu-individu yang tahan dan tetap hidup. Dari generasi ke generasi, proporsi individu resisten dalam suatu populasi akan semakin meningkat dan akhirnya populasi tersebut akan didominasi oleh individu yang resisten. Nah, kalau sudah terjadi seperti ini, bagaimana cara kita untuk mencegahnya? Nah, kita langsung saja masuk ke pokok pembahasan yang keempat, yakni cara mencegah resistensi. Upaya untuk mencegah supaya tidak terjadi resistensi adalah dengan memperhatikan dosis penggunaan herbisida. Kenapa? Karena dalam penggunaan herbisida, salah satu faktor penentu keberhasilan pengendalian gulma adalah dosis herbisida. Ketepatan dalam penggunaan dosis herbisida memungkinkan tercapainya keselektivitasan herbisida. Penggunaan herbisida yang kurang tepat dalam pengendalian gulma adalah timbulnya suatu jenis gulma yang resisten dan lebih sulit untuk dikendalikan dari gulma-gulma yang sebelumnya. Nah, lalu apabila lahan pertanian kita ini sudah dipenuhi dengan gulma yang resisten, bagaimana cara kita untuk menanggulanginya? Nah, langsung saja kita masuk ke pokok pembahasan yang kelima, yakni cara menanggulangi resistensi. Cara mengendalikan atau menanggulangi resistensi adalah dengan mencampurkan dua jenis herbisida. Mengapa? Karena percampuran dua jenis herbisida telah dilakukan sejak lama dengan tujuan untuk memperluas spektrum pengendalian gulma, mengurangi resistensi gulma terhadap salah satu herbisida. Nah, untuk yang pokok pembahasan yang terakhir, kita akan membahas tentang bagaimana hubungan antara resistensi gulma terhadap homogenitas gulma. Ketika gulma telah mengalami resistensi herbisida, maka gulma dapat melakukan proses pertumbuhan dan perkembangan sebagaimana biasa. Nah, akibat proses tersebut, gulma semakin lama akan mengalami vegetasi baru. Adanya vegetasi baru dapat memungkinkan gulma untuk mengalami homogenitas atau menjadi homogenitas. Nah, terus apa sih yang dimaksud dengan homogenitas? Homogenitas sendiri adalah persamaan macam, jenis, sifat, dan cara hidup suatu makhluk hidup. Nah, jadi apabila di lahan kita sudah dipenuhi oleh pertumbuhan gulma yang resisten dan kita tidak menanggulanginya atau kita tidak mengatasinya dengan baik, maka kemungkinan besar gulma tersebut bisa mengalami vegetasi dan homogenitas. Dan akhirnya pertumbuhan gulma yang resisten ini malah semakin banyak dan akibatnya produksi atau hasil dari produksi pertanian kita juga akan semakin menurun. Nah, sekian penjelasan dari video saya kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.